المحبة كاذبا أتظن أني في المحبة كاذبا ولقد عرفت من الحقوق الواجبة ولقد عرفت من الحقوق. إسماعيل قايم بتعليم ادعوا له بالتوفيق. الحمد لله على لقاكم يا حبيبي. جاتنا اخبار عن صحتكم لكن الحمد لله الان ان شاء الله بخير. امين. عافيتكم عافية الأمة يا حبيبي، عافيتكم عافية الأمة. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سهالة. نعم. حوالة. جيناكم ولنا مقاصد ومطالب إن شاء الله مقضية. مقضية. لنا ولأهلنا ولأولادنا ولأحبابنا ولمن وراءنا وما وراءنا وما معنا وما معنا. قبول. الله بالخير. الله بالخير. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluasan pengetahuannya tak dapat lagi kita kejar. Kedalaman pengalamannya tak dapat lagi kita gali. Keteduhan kebijaksanaannya tak dapat lagi kita mintai. Kelembutan wajahnya dan kehalusan tangannya tak bisa lagi kita salami dan ciumi. Ya, kita tidak bisa lagi mendapatkan semua itu dari Habib Sagaf Al-Jufri, guru dan orang tua kita semua. Allah lebih menyayanginya. Hari ini, hari Selasa 3 Agustus 2021, beliau telah berpindah ke sisi Allah. Beliau yang menghabiskan waktunya untuk mengajar, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan amal jariah yang sulit ditiru jamaahnya yang datang dari berbagai tempat, dari seluruh penjuru mata angin. Murid-muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia.
lembaga pendidikannya mengakar sekaligus membahana. Kita tahu bersama, Allah yarham meneruskan jalan kakeknya, seorang wali Allah di bumi Celebes, guru tua Said Idrus bin Salim Al-Jufri. Bila sang kakek mendirikan Al-Khairat, maka berkat arahan dan bimbingan Allah yarham Habib Sagaf, lembaga pendidikan Islam yang berpusat di Palu ini telah berkembang sedemikian rupa dan telah menjadi rujukan penting umat Islam, khususnya di belahan timur negeri ini. Manfaatnya secara nyata telah dirasakan amat luas oleh umat dan oleh bangsa. Insyaallah catatan pahalanya, amal jariahnya, murid-muridnya akan menjadi pengirim pahala tanpa henti untuk Allah yarham. Anak-anaknya, cucu-cucunya akan menjadi pengirim doa, pengantar pahala tanpa henti untuk Allah yarham. Suatu ketika seorang saleh ditanya, pertanyaannya, siapakah orang bahagia itu? Orang saleh itu kemudian menjawab, dialah yang tarikan nafasnya telah berhenti, tapi kebaikan-kebaikannya tidak pernah berhenti. Melihat kiprah, melihat jejak langkah dari Allah yarham Habib Sagaf, insyaallah Allah yarham masuk ke dalam kategori mereka yang bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib Sagaf, anta ibnu Muhammadin wa anta mahbubun min qaribin wa ba'idin. Ya Habib Sagaf, engkau anaknya Habib Muhammad, engkau dicintai yang dekat sampai yang jauh. Wa ulumuka fid din bila hududin, akhasta sanadan min jaddika wa huwa dhu amjadin. Keilmuanmu dalam bidang agama tanpa batas, engkau mengambil sanad dari kakekmu yang memiliki kemuliaan. Al-khairatu wal azharu kajasadin wahid wa qad syaribta ulumaha biqasidin. Al-khairat dan al-azhar bagaikan satu jasad, dan engkau telah meminum dari keduanya dengan nyata. Hatta tasila ila darajatin musa'id, sehingga engkau mencapai tingkat asistennya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Wa uyunun radiyah tatba'u bil hududin, air mata keridhaan tercurah tanpa batas. Rahiluka ilal maula bi'firadin, zaduka taqwa qad niltaha bijtihadin. Air mata keridhaan tercurah tanpa batas. Kepergianmu keharibaan ilahi di dalam kesendirian. Bekal takwamu engkau gapai dengan kesungguhan. Waliduka wa jadduka wa ikhwanul amajid muntadiruna biusulika bitawaddudin. Ayahmu, kakekmu, dan saudaramu menunggu kedatanganmu dengan lemah lembut dan kasih sayang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله إنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخرجنا خير منها. اللهم ارفع درجات سيدنا الحبيب سقاف بن محمد بن عيدروس بن سالم الجفري، وارفع له المراتب والدرجات عندك، واخلفه فينا وفي أهل مدارس الخيرات وفي آثار وجده
وفي أهل إندونيسيا، وفي أهل بعلوي، وفي أهل بيت النبوة، وفي أهل السنة، وفي المؤمنين والمؤمنات بخلف صالح. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله من عذابك آية وجنة. اللهم تحمل عنا وعنه جميع التبعات. اللهم بارك في أولاده وأحفاده وأصباطه وتلامذته وأهل مدارس الخيرات في إندونيسيا وجميع المحبين هذا المسلك، وأهل بعلوي ومحبيهم والكيات وأهل العلم في إندونيسيا من أهل السنة وأهل المحبة. ارفع لهم الرتبة واصلح شأنهم كله، وأكرم وفادة هذا السيد في قدومه إلى البرزخ. اجعل له مرافقة الجد سيد المرسلين والكبرى والزهرة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر وعثمان وإلى سلفه آل بعلوي. اللهم رقه إلى علي الدرجات، وضاعف له الهبات، وضاعف له المثوبات، وكثر له الحسنات، ووسع له الجهات، وأكرم وفادته عليك ونزله لديك، وخلف بين الخلفين وفي إندونيسيا، وارفع عن أهل إندونيسيا جميع الوباء الكورونا وجميع الوباء والعاهات والآفات الظاهرة والباطنة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Beliau sangat mencintai Abnaul Khairat. Ketika saya tiba di Palu waktu itu, jam 3 malam saya dibangunkan, kebetulan tidur di rumah ibu saya. Gani, saya mau berangkat, besok Menteri Agama datang untuk mengunjungi Iyan waktu itu. Beliau dekan waktu itu. Kemana Habib pergi? Ada guru ibtidaiyah satu meninggal di daerah Parisa. Meninggal dunia dan saya harus berangkat ini malam ke sana. Siapa yang punya hati seperti itu mencintai anak buahnya? Siapa pemimpin yang mencintai anak buah kecil hanya murid ibtidaiyah, berangkat jam 3 malam mengunjungi muridnya yang meninggal jauh di sana, harus naik bis, naik mobil ratusan kilometer. Beliau jam 3 berangkat. Ketika saya sadar dan saya tidak ikut, saya menyesal. Kenapa saya tidak ikut Habib Sagaf mengunjungi seorang kecil yang tidak punya arti, tapi di mata Habib Sagaf orang besar. Ketika saya mendapatkan cobaan-cobaan di Ternate, Habib Sagaf terbang ke Ternate. Saya bilang, Bibi, kenapa harus datang persoalan kecil? Tidak. Beliau memanggil saya. Semua orang Ternate menganggap saya salah. Habib Sagaf tarik tangan saya dan masuk di kamar, dan beliau katakan, Gani, karena dapat pistol di sini, saya dapat meriam di paha. Saya menangis. Betapa seorang pemimpin yang mencintai anak buahnya. Ini yang perlu harus kita ikuti. Generasi sesudah Habib Sagaf dan Syarifah Sa'diyah yang tidak banyak bergaul dengan Habib Idrus perlu belajar sama tinggal putri beliau Syarifah Sa'diyah ada di mata kita, dan ada Habib Sagaf yang tidak lama lagi mungkin akan meninggalkan kita. Kita hanya punya kebutuhan setiap kita mencalonkan diri jadi pemimpin, datang supaya Habib Sagaf doakan supaya saya jadi gubernur, saya jadi bupati, saya jadi ini dan ini. Dan kalau tidak jadi, bilang Habib Sagaf, ya doa kita terkabul. Tapi saya selalu minta sama Habib Sagaf doanya begini. Ketika saya jadi anggota DPR RI, saya datang minta izin, beliau bilang, ayo Gani maju saja. Saya bilang, dulu Habib, saya ingat waktu mau dilantik jadi anggota DPR RI, saya terus Habib membatalkan buat surat pengunduran diri tidak dilantik. Saya Habib, kenapa? Terhormat DPR RI itu terhormat. Habib bilang, kalau terlalu banyak terhormat itu secara bagus, tidak bagus. Saya tanya, sekarang Habib izinkan saya jadi anggota DPR RI, bagaimana mau kalau itu boleh? Saya tidak boleh. Baru saya dapat pesan Habib Idrus untuk Habib Sagaf, saya ingin bacakan supaya kita orang dengar. Baru saya paham bahwa Habib tidak mau jabatan semua karena ada pesan Habib Idrus. Habib Idrus mengubah dalam satu syair pesan khusus kepada Habib Sagaf. Ya ayyuhal khairati qad ja'a alladhi qad kuntu arju an yakuna musa'idi. Wahai anak-anak khairat, sudah datang pada kalian yang saya mengharapkan menjadi pembantu saya pada Habib Sagaf. Hadzal ladzi qad kuntu arjuhu lakum. Dialah yang saya mengharapkan untuk kamu.
fatakbalu minhu biqasdin jayyid. Terimalah dia dengan dada yang lapang. Sya'nul madaris qutuhu wa ghidha'uhu. Urusan madrasah adalah kehidupannya. Wal qalbu minhu mu'allaqun bil masjid. Hatinya bergantung di masjid. Taraban banil khairati hadza sa'adukum. Selamat berbahagia, wahai putra-putra al-khairat. Inilah kebahagiaan kalian. Qaddallakum najmun kanajmi warqadi. Dia laksana bintang di antara bintang-bintang yang menerangi. Inilah nasihat yang saya dapatkan dari Habib Idrus. Ternyata Habib Sagaf telah menjalankan nasihat Habib Idrus dan tidak pernah mau jabatan. Sementara yang lain silakan Muni maju. Tapi ingat, Muni juga akan tidak pernah lepas dari amanah ini. Di Yaman bukan cuma rektor Al-Ahqaf, tetapi Habib Umar juga ikut merasa kehilangan dengan kepergian Habib Segaf bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika Habib Umar bin Hafiz ingin ketemu dengan almarhum di Jakarta. Kata Habib Segaf, ya Habib Umar, datang jangan terlalu banyak karena saya juga berada di suatu tempat yang rumahnya tidak begitu besar, yaitu di rumahnya almarhum Profesor Huzaimah. Di situ sudah disiapkan oleh keluarga, ada kasur untuk beliau berdua, untuk Habib Umar dan untuk Habib Segaf. Setelah datang Habib Umar, Habib Segaf menunggu kedatangan Habib Umar. Setelah di dalam, masing-masing mempersilahkan untuk duduk di kasur itu. Habib Umar tidak mau. Kata Habib Umar, antum ahad. Antum lebih berhak untuk duduk di situ. Saling menolak antara satu dengan yang lain. Terakhir kesimpulannya, dua-dua tidak duduk di tempat itu. Ini demi Allah, saya menyaksikan kejadian tersebut. Berbicaralah. Terakhir, biasanya sebelum meninggalkan tempat, minta didoakan. Masing-masing menolak. Kata Habib Segaf, antum yang datang, antum musafir. Kata Habib Umar, tidak. Kalau mau musafir, kita berdua juga musafir. Antum yang lebih berhak. Dua-dua tidak mau. Saling menyilahkan antara satu dengan yang lain. Silahkan, antum lebih berhak. Terakhir kesimpulannya dibuka oleh Habib Segaf dan ditutup doa oleh Habib Umar. Ini kejadian, saya tidak tambah dan saya tidak kurangi, dan kejadian itu berada di depan mata saya sendiri. Ini kalau mengetahui orang alim ya seperti ini. Satu orang yang memang susah dicari yang sebanding dengan dia. Satu orang berhasil membangun pendidikan sekian banyak dalam jarak waktu yang singkat. Luar biasa. Dan tidak ada fasilitas. Ketika itu tidak ada bantuan dari negara. Waktu dijajah oleh Belanda, Jepang. Bukan macam sekarang. Sekarang fasilitas Masya Allah, Alhamdulillah. Semua madrasah dapat bantuan. Pada kesempatan ini juga saya ingin
menyerukan kepada semua kepala desa, kepada lurah-lurah, kepada para camat, kepada para bupati, supaya memperhatikanlah al-khairat yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena kehadiran pendidikan agama ini sangat penting sekali dalam rangka menciptakan keharmonisan dalam masyarakat, untuk menciptakan keamanan, kedamaian. Tanpa pendidikan agama kita tidak akan berhasil. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia sangat baik sekali, sudah menyiapkan dana untuk setiap kepala desa. Saya dengar dulu 1 miliar, mungkin sekarang sudah lebih ya, untuk setiap kepala desa. Dari dana itu mestinya di desanya itu al-khair harus hidup, tidak bisa, jangan sampai tertutup. Kalau ada madrasah di satu tempat, di satu desa, kepala desa harus menyediakan dana khusus untuk pendidikan. Ini lebih penting daripada pembangunan fisik, pembangunan mental manusia itu lebih penting daripada pembangunan yang lain-lain. Inna bina al-ganatir sahal, bina al-masani sahal, walakin sahal al-asir wa bina un-nufus. Ini Presiden Jamal Abdul Nasir pernah mengatakan. Dia katakan bahwa saya membangun bangunan fisik, jembatan-jembatan, gedung-gedung yang bertingkat, itu semuanya mudah. Tapi yang sulit adalah membangun jiwa manusia. Nah, al-khairat inilah yang akan membangun jiwa manusia dengan uluhiyah, mengenal Tuhan yang Maha Esa, ilmu tauhid, akhlak, budi pekerti yang luhur. Insya Allah tidak ada seorang anak yang pernah belajar di al-khairat, walaupun hanya sekedar madrasah ibtidaiyah, menjadi orang yang tidak bermanfaat kepada negara. Nah, inilah yang perlu diketahui, disadari oleh setiap kepala desa, lurah, camat. Sementara ini masih banyak pemerintah daerah, camatnya, para desanya yang tidak memperhatikan al-khairat. Hati-hati, akibatnya nanti Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda menyia-nyiakan pendidikan agama. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk belajar. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim muslimah. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Ilmu yang dimaksud di sini umum, bukan satu macam ilmu, semua ilmu. Tapi ada yang didahulukan. Yang prioritas pertama mengenal Allah, menanamkan tauhid. Oleh karena itu di Madrasah Al-Khairat dulu saya masih ingat ada pelajaran bunyinya man khalaqas syamsa man khalaqal qamara, siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan dan sebagainya. Itu menanamkan tauhid, pengenalan kepada Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya apa? Wajib yang pertama dilaksanakan, dia mengenal Tuhan. Ilmu tauhid tanamkan kepada anak-anak ini. Kalau tidak, mereka tidak mengenal Tuhan, bagaimana mereka akan salat, mereka akan melaksanakan tugas-tugas keagamaan, tidak punya ilmu sama sekali. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu imam wal ibadatu ma'mum. Ibadah itu makmum, ilmu itu imam. Mau ibadah harus ikut ilmu. Anda mau ibadah, mau salat, tidak tahu ilmunya, artinya kalau mau salat kan harus wudu dan sebagainya.
Nah, ini prioritas, harus diajar mereka masalah keagamaan. بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لي عشرة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة